Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Di sebuah pelosok desa yang tenang, berdirilah sebuah pesantren sederhana namun sangat dihormati. Namanya cukup dikenal oleh para tokoh agama di wilayah sekitarnya. Pesantren itu diasuh oleh seorang ustadz muda bernama Ustadz Ramzi. Ia dikenal sangat karismatik, tutur katanya lembut, penampilannya bersih dan rapi. Setiap ceramahnya selalu dipenuhi jamaah, dan banyak orang tua berlomba-lomba menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di sana. Di antara para santri, ada seorang gadis remaja bernama Vina. Usianya baru menginjak 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci, sedangkan ayahnya sudah lama sakit dan hanya terbaring di rumah. Vina dikenal sebagai anak yang pendiam, sangat rajin mengaji, dan taat terhadap semua peraturan pondok. Tidak pernah sekalipun ia terlibat masalah. Namun entah kenapa, belakangan ini wajah Vina tampak murung. Ia sering melamun, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat lemas. Beberapa teman sekamarnya mulai merasa curiga. Mereka menyadari ada yang berbeda dari Vina. Ia menjadi pendiam, menjauh dari kegiatan pondok, dan sering terlihat termenung di pojok musola. Bahkan beberapa kali Vina terlihat menangis diam-diam saat malam hari. Namun tak ada yang benar-benar berani bertanya. Semua hanya menyimpan tanya dalam hati. Sampai pada suatu hari, kejadian besar pun terjadi di tengah suasana yang sedang tenang. Vina tiba-tiba pingsan saat mengikuti pelajaran tafsir di dalam kelas. Seluruh santri panik. Ia langsung dibawa ke klinik desa terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tapi siapa sangka, dari sinilah awal dari semua kisah kelam itu mulai terbuka perlahan. Pagi itu suasana desa mendadak gaduh. Kabar tentang Vina yang pingsan menyebar dengan cepat. Para santri, guru, bahkan warga sekitar penasaran dengan kondisi gadis muda itu. Tidak butuh waktu lama, hasil pemeriksaan dari klinik mengejutkan banyak pihak. Dokter dengan nada hati-hati menyampaikan Vina ternyata sedang mengandung janin berusia sekitar 2 bulan. Ustazah yang mendampinginya sempat terdiam. Ia mengira mungkin terjadi kesalahan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, hasilnya tetap sama. Vina benar-benar hamil. Berita itu bagi petir di siang bolong. Tidak hanya mengguncang pihak pesantren, tapi juga memicu gunjingan hebat di tengah masyarakat. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama, kini tercoreng dengan aib yang tidak main-main. Dan yang paling menjadi perhatian, Vina masih sangat muda, belum menikah, dan berasal dari keluarga miskin yang sangat menjaga kehormatan. Para guru mulai menginterogasi dengan lembut. Vina tak banyak bicara, ia hanya menangis, memeluk lututnya, dan sesekali menggigil. Hatinya jelas terluka, pikirannya bingung. Ia tahu bahwa satu kata yang keluar dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Namun pada malam harinya, saat semua santri telah tidur, Vina memanggil Ustazah Ramlah, pengasuh asrama yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Dengan suara parau, penuh air mata, Vina akhirnya berkata lirih, Aku nggak kuat lagi Ustazah. Aku harus jujur. Ustazah Ramlah menggenggam tangan Vina. Katakanlah, siapa yang telah melakukan ini padamu? Vina menatap ke bawah. Mulutnya bergetar dan air matanya mengalir deras. Ia berbisik pelan, namun cukup jelas untuk terdengar. Ustaz Ramzi. Ustazah Ramlah tertegun. Nafasnya tercekat. Tubuhnya terasa lemas. Nama itu begitu berat untuk diucapkan, apalagi dipercaya. Bagaimana bisa seorang ustaz yang selama ini dijadikan panutan disebut sebagai pelaku dari kehancuran hidup seorang santri belia? Namun Vina bersikeras. Ia tidak hanya menyebut nama, tapi juga menceritakan kejadian demi kejadian. Tentang malam-malam saat ia dipanggil ke ruang khusus dengan dalih bimbingan privat. Tentang tekanan yang ia rasakan, ancaman halus, hingga rasa takut yang membuatnya hanya bisa diam selama ini. Ustazah Ramlah hanya bisa menangis dalam diam. Di hatinya ada duka yang dalam. Satu sisi, ia merasa gagal melindungi amanah orang tua santri. Di sisi lain, ia tak menyangka bahwa sosok yang selama ini ia percaya justru menyimpan kebusukan. Namun semua itu belum apa-apa. Karena malam itu, rahasia besar yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Pagi belum benar-benar terang ketika pesantren kembali diguncang. Ustazah Ramlah tak bisa tidur semalaman. Pikirannya kalut, hatinya remuk. Pengakuan Vina terus terngiang di telinganya. Nama yang disebut gadis itu terlalu berat untuk dipercaya, tapi raut wajah Vina tak menyisakan keraguan. Ia tak sedang berdusta. Ustazah Ramlah lalu menghadap pimpinan yayasan pesantren. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan pengakuan Vina. Sang pimpinan terdiam lama. Ia tak langsung merespons, tapi dari sorot matanya tergambar jelas kekecewaan dan amarah yang mendalam. Pihak yayasan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam. Beberapa pengurus dan ustazah mulai menggali keterangan dari para santri lain. Mereka mencari tahu apakah ada yang pernah melihat hal mencurigakan antara Vina dan Ustaz Ramzi. Satu persatu kesaksian pun mulai bermunculan. Seorang santri pernah melihat Vina keluar dari ruang kajian pribadi Ustaz saat larut malam. Santri lain mengaku mendengar suara tangis Vina dari balik pintu kamar pengasuh, tapi tak berani menanyakan apapun. Semakin banyak yang bersuara, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tak wajar terjadi selama ini. Sosok Ustaz Ramzi, yang selama ini dijaga dan dihormati, perlahan mulai berubah di mata para guru dan warga pondok. Sikapnya selama ini memang halus, tapi terlalu tertutup.
Ia jarang bersosialisasi dengan guru lain, dan sangat selektif dalam memilih santri yang dibimbing secara pribadi. Berita ini lambat laun menyebar keluar lingkungan pondok. Warga desa yang sebelumnya memuja dan membanggakan Ustaz Ramzi, kini mulai merasa resah. Mereka tak ingin aib seperti ini menodai nama kampung mereka. Namun yang paling terpukul tentu adalah para wali santri. Beberapa dari mereka mulai menarik anaknya pulang lebih awal. Ketakutan akan adanya korban lain membuat mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada pihak pesantren. Sementara itu, Ustaz Ramzi masih bertahan pada pembelaannya. Ia tidak mengakui tuduhan tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa semua ini adalah fitnah dan upaya menjatuhkan dirinya. Tapi wajahnya sudah tidak seteduh dulu. Pandangannya gelisah, bibirnya kering, dan senyumnya tampak dipaksakan. Hari-hari di pesantren tak lagi sama. Suasana belajar mengaji berubah muram. Kepercayaan mulai luntur, dan ketenangan telah berubah menjadi kecurigaan. Bayang-bayang dosa besar yang disembunyikan selama ini kini mulai mengepung dari segala arah. Desa yang biasanya damai kini berubah menjadi ladang amarah. Isu tentang kehamilan Vina dan keterlibatan Ustaz Ramzi telah menyebar luas. Tak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga mulai ramai dibahas di media sosial. Nama pesantren yang dulu harum kini penuh noda, dan warga pun mulai kehilangan kesabaran. Malam itu, suasana desa terasa panas meski udara dingin menusuk. Sejumlah warga terlihat berkumpul di balai desa. Obrolan mereka tak jauh dari satu topik, pengusiran Ustaz Ramzi. Kalau benar dia pelakunya, tidak pantas tinggal di sini lagi, ujar salah satu tokoh masyarakat dengan penuh emosi. Ia telah mencemari nama pesantren, mencoreng agama, dan menghancurkan masa depan anak orang, sahut yang lain. Akhirnya, keputusan bulat diambil. Warga sepakat mendatangi pesantren malam itu juga. Tidak untuk berdialog, tapi untuk memberi peringatan terakhir. Sebagian membawa obor, sebagian lagi membawa tongkat bambu, sebagai simbol bahwa mereka sudah tak lagi bisa menahan kemarahan. Sesampainya di depan gerbang pesantren, suasana mencekam. Santri-santri ketakutan, sebagian mengintip dari balik jendela. Para ustadz dan pengurus yayasan mencoba menenangkan warga, namun suara massa lebih keras. Kami ingin Ustaz Ramzi keluar malam ini juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Pimpinan yayasan tak kuasa menahan tekanan. Mereka pun memanggil Ustaz Ramzi yang sedang berdiam diri di dalam kamar. Saat ia keluar, sorakan warga langsung menggema. Wajahnya tampak pucat. Ia mencoba tetap tenang, namun peluh di dahinya tak bisa disembunyikan. Dengan suara lirih, Ustaz Ramzi kembali membantah. Ia mengatakan bahwa semua tuduhan adalah fitnah, bahwa dirinya difitnah karena iri dan dengki. Tapi semua itu tak lagi berarti. Hati warga sudah tertutup. Amarah mereka terlalu membara untuk diredam dengan kata-kata. Akhirnya, di tengah malam yang dingin dan penuh ketegangan, Ustaz Ramzi berjalan keluar dari pesantren. Ia hanya membawa satu tas kecil. Langkahnya gontai, kepalanya tertunduk. Sorakan dan cacian warga mengiringinya, namun tak satu pun yang berani menyentuhnya. Ia diusir dengan penuh kehinaan dari tempat yang dulu mengangkat namanya. Di balik jendela, Vina menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena kasihan, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk dilupakan. Malam itu, ia merasa sedikit lebih lega. Tapi bayang-bayang masa lalu belum benar-benar pergi. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pengusiran yang menggetarkan desa. Nama Ustaz Ramzi kini hanya tinggal kenangan pahit. Ia tak lagi disebut dalam forum-forum agama, tak lagi diundang dalam majelis, dan tak ada lagi santri yang mencium tangannya dengan hormat. Sosok yang dulu dielu-elukan itu kini hidup dalam bayang-bayang kehinaan. Kabar tentangnya beredar samar dari mulut ke mulut. Konon katanya, ia mencoba tinggal di kota, menumpang hidup di rumah saudaranya. Tapi tak lama kemudian ia pun diusir setelah nama dan aibnya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Tak ada yang percaya lagi pada ajaran yang keluar dari lisannya. Bahkan ketika ia berusaha menawarkan jasa bimbingan mengaji, tak ada satupun yang datang. Lambat laun tubuhnya melemah. Penyakit mulai menggerogoti fisiknya. Wajahnya yang dulu bersih dan bersinar kini kusam dan kurus. Ia sering terlihat duduk di trotoar kota, bersandar pada dinding kosong, dengan tatapan hampa. Tak jarang ia berbicara sendiri, seolah sedang bicara dengan bayangan masa lalu. Sementara itu di desa, Vina telah melahirkan. Bayi laki-laki yang mungil dan sehat kini menjadi penyejuk hatinya. Meski luka itu belum sembuh, tapi hadirnya sang buah hati menjadi semacam harapan baru. Warga desa perlahan mulai menerima kembali keberadaan Vina. Beberapa ibu-ibu rutin membantu merawat bayinya, dan pesantren pun memutuskan untuk tetap berdiri, kini dipimpin oleh ustadz yang baru. Suasana pesantren mulai membaik. Santri-santri kembali belajar dengan semangat. Tapi tak seorang pun melupakan peristiwa kelam itu. Setiap dinding dan ruang seolah menyimpan jejak air mata dan luka yang pernah terjadi. Nama Ustaz Ramzi tak lagi disebut, namun semua tahu bahwa tempat itu pernah menjadi saksi atas dosa besar yang dilakukan oleh orang yang paling tak disangka. Di kota yang jauh dari desa, Ustaz Ramzi kini tak lebih dari bayang-bayang masa lalu. Balasan dari perbuatannya datang perlahan, tapi pasti. Tidak dengan kilat dan petir, tapi dengan kehancuran hidup yang sunyi dan menyakitkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.